Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita telah sampai di penghujung tahun 2024 ini. Dan kalau hari ini kita ada, semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Amin. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Puji Tuhan. Saudaraku, renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Menikmati Kasih Setia Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dua buah ayat, yaitu Mazmur 107 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Amin. Saudaraku, pemazmur menasehati, mengingatkan orang-orang yang ditebus Tuhan supaya mereka bersyukur. Ya, karena ada Tuhan yang baik dan ditegaskan di sana bahwa ada kasih setia Tuhan yang terus menerus selama-lamanya. Jadi saudaraku, kalau hari ini, pagi ini kita ada, apapun situasi kondisi kita, ya kita diingatkan, ayo bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Ingat bahwa kita telah ditebus dari kuasa yang menyesatkan. Dan kasih setia Tuhan tidak hanya berhenti pada saat Dia menebus kita. Membawa keluar bangsa Israel dari negeri perbudakan, dari tempat penderitaan itu. Tapi kasih setia Tuhan itu akan terus berlanjut. Klik berikutnya dulu. Ya, saudaraku, satu hal yang kita orang-orang percaya perlu pahami, bahwa kita percaya bahwa ada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Ya, sehingga kita dipindahkan dari maut kepada hidup, dipindahkan dari tempat penderitaan ke tempat yang penuh sukacita bersama Tuhan. Tapi yang kita pahami titik sampai di situ. Untuk selanjutnya dalam menjalani kehidupan kita nggak ingat lagi tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada kasih setia Tuhan yang tidak hanya 1 hari 2 hari. Ada kasih setia Tuhan yang tidak hanya sebulan 2 bulan. Ada kasih setia Tuhan yang tidak hanya setahun 2 tahun. Tapi terus menerus selama-lamanya. Di sini dikatakan, saya suka dengan kata-kata ini, saya kutip yang tadi ya, Yeremia 31. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ada kasih yang kekal dari Tuhan kepada manusia. Amin saudaraku. Ya, oleh sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku itu kepadamu. Akan terus berlanjut kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita di 2024, ada kasih setia Tuhan yang akan berlanjut di 2025. Amin. Ya, mundur ke PowerPoint sebelumnya. Saudaraku, ada kasih Tuhan. Nah, ini saya mengajak kita merenungkan ini. Kasih Tuhan itu bersifat universal. Kasih Tuhan, ada kasih Tuhan untuk semua orang. Ya, baik orang baik maupun orang jahat. Orang yang sudah percaya Yesus maupun yang belum. Kasih Tuhan untuk semua orang tanpa memandang muka. Ya, Matius 5 dikatakan Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Ya, setiap pagi matahari muncul ya untuk orang baik maupun orang jahat. Dan Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Dan tujuan dari kasih itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan keselamatan manusia. Jadi ini bicara tentang kasih Tuhan. Semua berhak. Tapi orang-orang yang meresponi kasih Tuhan itu, ya. Kalau kita bisa ingat ayat Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada kasih Tuhan buat semua umat. Tapi di sana dikatakan, tetapi barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, tapi hidup yang kekal. Kasih untuk diberikan untuk semua orang. Tapi mereka yang meresponi, yang mau percaya, yang beriman, yang taat,
ya, dia tidak akan binasa. Dia akan mendapat hidup yang kekal. Demikian juga manusia yang meresponi kasih Tuhan, dia akan mengalami kasih setia Tuhan. Jadi memberi diri menjadi umatnya, memberi diri menjadi murid Kristus. Ya, Tuhan berjanji bahwa aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Bicara tentang menjadi Allah itu segalanya. Dia yang akan memelihara, dia yang akan mengatur ya. Dia akan memberkati, dia akan melindungi dan seterusnya. Dan itu berlaku buat orang-orang yang meresponi Tuhan menjadi umat Tuhan. Jadi hubungan Tuhan dengan umatnya itu sering di Alkitab dijelaskan sebagai hubungan perjanjian. Ya. Tuhan terikat janji dengan umatnya. Ya, dia akan menjadi Allah kita. Dan sifatnya adalah setia. Tuhan itu setia, amin. Setia itu bicara apa? Terus menerus. Kasihnya terus menerus. Ya. Apapun yang terjadi, kasihnya terus menerus dan tidak tergoyahkan. Dan di sini adalah tujuannya bicara tentang komitmen. Tuhan komitmen. Tuhan berjanji setia kepada umatnya. Ya. Tidak akan tergoyahkan dan Tuhan mau melakukan penggenapan janjinya dalam hidup kita, umatnya. Jadi ada kasih setia Tuhan yang disediakan buat orang-orang yang meresponi kasih Tuhan. Amin. Nangkap sampai di sini ya, saudaraku. Dan bicara tentang kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang meresponi Tuhan, kasihnya Tuhan. Kasih itu akan terus berlanjut, nggak berhenti. Apapun situasi kondisimu, klik. Yesaya 54 ayat 10 katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Keadaan boleh berubah. Boleh diacak-acak mau model apapun. Tapi Tuhan berjanji. Kasih setiaku tidak akan beranjak. Beranjak ini bicara tidak akan bergeser sedikit pun dari kamu. Ini janji Tuhan luar biasa ya. Tangkep ini. Dan klik berikutnya. Kasih setia Tuhan. Ini bicara kasih setia Tuhan ya. Beberapa ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang ini. Kasih setia Tuhan itu berlimpah. Tidak diirit-irit, encrit-encrit, dijatah. Enggak. Tapi kasih setia Tuhan itu berlimpah. Nanti di contoh-contoh di berikutnya nanti akan dijelaskan. Dan klik ratapan 3 ayat 22, 23. Kita mau baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tidak ada habis-habisnya. Stoknya unlimited. Ya, tidak terbatas. Dan itu dikatakan di sini selalu baru setiap pagi. Ucapan sama 2, 3. Selalu baru setiap pagi. Ini yang harus kita orang-orang percaya tangkap. Ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Setiap pagi itu baru. Ya, saya suka makan roti yang panas. Jadi kalau ada toko di sini ya yang saya kenal, rotinya panasnya jam berapa matangnya? Oh jam 1, jam 2. Oke, aku nanti jam 1, jam 2 datang makan fresh. Baru, ini nikmat. Nikmat banget kan kalau lagi baru keluar dari oven, ya kan? Nah, Bapak Ibu kita akan menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru itu kapan? Pagi, ucapan 1, 2, 3. Pagi, ini firman Tuhan selalu baru tiap pagi. Jadi Anda akan paling menikmati Tuhan pada saat pagi. Oleh sebab itu penting bangun pagi-pagi. Kasih tahu kanan kirinya, bangun pagi-pagi. Kayaknya kalau Bapak Ibu ini seringnya bangun pagi-pagi ya kalau aku terawang ya. Tapi kalau ngomong sama youth ini harus ditekankan betul. Bangunnya pada siang-siang ya. Kenapa bangun pagi-pagi ya? Karena yaitu mau nikmatin Tuhan. Klik. Nah Musa, Bapak Ibu, Musa memahami tentang kebenaran ini.
Dan dia di dalam doanya di Mazmur 90 ayat 14, kita baca 2, 3. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ngerti dia kalau ada kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi, dia berdoanya kenyangkan kami di waktu pagi. Tuhan juga bilang manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu yang akan mengenyangkan. Jadi pastikan pagi itu jadi momen yang paling menentukan. Di sini dikatakan, di waktu pagi supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Di sini dikatakan supaya, berarti ada tujuannya loh Bapak Ibu. Ada maksudnya ya. Untuk dikenyangkan di pagi hari supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita. Enak, nyaman ya. Sukacita, sorak-sorai semasa hari-hari kami. Hari-hari kami akan ditentukan dari waktu pagi ya. Dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang mau nikmati hari-harimu indah dengan sorak-sorai dan sukacita Tuhan. Pastikan pagi datang sama Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Buka hati, buka mata, buka telinga. Ya, klik. Gedor. Ucapkan bersama. 2, 3. Yang mantap. 2, 3. Gedor. Gerakan doa dan firman. Ini satu kegerakan yang membantu dan menolong kita. Menuntun kita. Untuk kita dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan di waktu pagi untuk supaya kami bersorak-sorai semasa hari-hari kami. Tidak hanya 24 jam, tapi setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun engkau akan bersorak-sorai dan bersukacita karena dikenyangkan di waktu pagi. Buka hati sama Tuhan, saudaraku. Gedor mengajak kita gerakan doa dan firman yang sudah kita lakukan di hampir 1 tahun ini ya Bapak Ibu. Ini ya luar biasa, banyak yang diberkati. Dan 2025 nanti dari raker kemarin, rapat kerja Bandung, Tasik, Jakarta, Bekasi akan bersama-sama melakukan kegerakan ini. Gedor dilakukan bersama-sama di Bandung, Tasik, Jakarta, Bekasi. Nah ini kita lagi sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bukannya untuk afdol-afdolan. Bukannya karena kurang kerjaan, kurang repot, atau masih banyak dana. Enggak. Semua tujuannya adalah supaya umat mengalami kasih setia Tuhan. Hidup berkenan sama Tuhan dan siap menyambut Tuhan datang yang kedua kali. Amin saudaraku. Semua untuk kepentingan umat, untuk kepentingan jemaat, untuk mengalami dan menikmati semua yang Tuhan mau, ya. Kasih tahu kanan kirinya. Ayo ikut gedor. 1, 2, 3. Kasih tahu dirinya sendiri. Ayo gedor. 2, 3. Gedor malasnya. Gedor cuek-cueknya. Ya. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk membawa kita mengalami Tuhan penuh dalam hidup kita di 2025. Amin. Ya, klik berikutnya. Sekarang bagaimana agar kita menikmati kasih setia Tuhan? Klik. Yang pertama, saudaraku, hidup takut akan Tuhan. Ya, ini Tuhan yang ngomong sendiri. Mazmur 103 ayat 17-18. Yuk kita baca bersama-sama supaya kenyang. Ya, dibaca, ingat, kenyang, pulang ingat. 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tetap ditayangkan, ya. Saudaraku, ini ditegaskan. Kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu tadi, yang berlimpah itu tadi, yang tidak berkesudahan itu tadi, ya, yang tidak akan beranjak daripadamu itu
itu akan berlaku, akan dialami, akan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kalau sudah ambil keputusan, Tuhan aku mau jadi umat-Mu. Aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Aku sudah diampuni dosaku, aku sudah disucikan. Ya, kita pro dengan Tuhan. Ya, kita harus pro terus, kompak terus dengan apa yang Tuhan mau. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup dalam kekudusan. Ya, takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan keadilannya berlaku bagi anak cucu. Dan tidak hanya kepada orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini harus diwujudkan dalam bentuk apa? Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bicara apa? Engkau Tuhanku, aku umat-Mu. Ya, dan ingat untuk melakukan titahnya. Jadi saudaraku, gedor kembali lagi. Gerakan doa dan firman ini dengan sebuah pola yang betul-betul menuntun untuk umat takut sama Tuhan. Menangkap apa maunya Tuhan, klik. Ya, dan ingat apa yang Tuhan mau. Jadi saudaraku, gerakan doa dan firman ini mengajak jemaat membaca Alkitab hanya satu pasal saja satu hari. Gak banyak, paling 15 ayat atau 20 ayat, ada yang 25 ayat, paling 30 ayat. Kan cepat itu membacanya juga dan merenungkan. Untuk di sana ya dari satu pasal setiap hari yang kita baca itu, apa sih ya buku yang dibagikan itu untuk mencatat, untuk menangkap dari pembacaan kita yang satu pasal itu. Apa sih maunya Tuhan ini? Ya, buat saya tulis di sana. Apa sih perintah atau larangan atau janji atau nasihat atau teguran yang ditangkap dari pembacaan satu pasal hari itu? Tulis. Ya. Jadi saat gedor melakukan gedor ini, kita membuka hati kita sama Tuhan. Kita menangkap Tuhan bicara kepada kita lewat firman Tuhan satu pasal setiap hari dari ayat yang kita baca. Dan kita apa sih yang kita dapat, kita tangkap. Tapi sebelumnya jangan lupa mulai dengan doa. Datang sama Tuhan, minta Tuhan hikmat dan pengertian untuk menangkap kebenaran firman. Karena satu ayat saja, satu orang dengan yang lain akan berbicara yang lain. Ya. Di awal hari pertama gedor di bulan Februari, saya dikagetkan ada teman itu ya yang kesaksian. Hanya dari membaca silsilah Tuhan Yesus itu loh. Tuhan bisa bicara kepada seorang bapak yang selama ini sedang bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Ini beruntun terjadi masalah dan terus masalah. Ya, apa-apaan ini ya? Tapi hanya karena lewat baca silsilah Tuhan Yesus itu loh, saudara. Tuhan bisa bicara loh kepada bapak ini dan terjawab pertanyaannya. Ya. Jadi Tuhan itu bicara, oleh sebab itu perlu berdoa. Dari sini bicara tentang 3K, kebenaran yang pertama. Apa maunya Tuhan? Tulis, ya maunya. Dan kemudian koreksi yang diperlukan, K yang kedua. Itu responnya kita, saya harus bagaimana supaya hidup saya sesuai firman Tuhan. Ya. Dan K yang ketiga, bicara komitmen, itu keputusan diri. Untuk hidup sepakat dengan firman apa? Aku harus sepakat dengan firman. Aku harus ambil keputusan. Aku harus komitmen sama Tuhan. Apa yang aku harus komitmen sama Tuhan? Dan kemudian berdoa. Karena dengan kekuatan Tuhan kita nggak mampu untuk kita menjadi orang-orang yang setia sama Tuhan. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Kita perlu berdoa. Ya. Dan itu terus dilakukan setiap hari. Dari sini saudaraku, kita sedang belajar terus membangun diri jadi orang yang hormat, takut akan Tuhan. Nangkep maunya Tuhan apa. Dan mana sih hidupku yang perlu diselaraskan. Dan terus berkomitmen. Karena Tuhan komitmen sama kita. Kita sebagai umat perlu komitmen sama Tuhan. Setiap hari lewat gedor kita diajak untuk komitmen sama Tuhan tiap hari. Sehingga kasih setia Tuhan akan terjadi dengan sendirinya dalam diri kita. Lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin, saudaraku. Coba ya, gedor ya, 2025 semua bisa ikut. Ya, gampang banget dan sangat memberkati. Dan kalau tadi ayatnya dikatakan supaya mereka yang ingat untuk melakukan titahnya. Bagaimana kita ingat
Untuk melakukan perintah Tuhan kalau membaca juga enggak, ngerti juga enggak, boro-boro ingat, boro-boro melakukan. Tapi lewat gedor, gerakan doa dan firman, kita diajak untuk ke sini Bapak Ibu. Dan berkatnya nanti makanlah sendiri. Saya enggak minta, kita enggak minta. Nikmati Tuhan dalam hidup kita. Ya, klik berikutnya. Satu prinsip yang kita perlu klik. Satu prinsip yang kita perlu tahu, Ulangan 7 ayat 9. Kita baca bersama ya, tangkap ini sebagai sebuah kebenaran. 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Harus kita ketahui semuanya ini. Ada Tuhan yang mengasihi. Ada Tuhan yang punya kasih setia itu. Loh, oke. Tuhan pegang perjanjiannya dan kasih setianya. Kepada siapa? Orang yang kasih kepadanya. Ucapan bersama. 2, 3. Orang yang kasih kepadanya. Kan ini bicara setia. Setia itu bicara perjanjian. Ya Tuhan setia, ayo kita juga setia sama Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Ya kasih dibuktikan dalam bentuk ketaatan. Cinta kita kepada Tuhan kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Dia. Apa maunya Tuhan kita ikuti. Dan firman Tuhan berkata itu sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan kasih, Tuhan berjanji Dia setia ya kepada orang-orang yang kasih kepadanya. Klik. Kita mau lihat bagaimana kasih setia Tuhan kepada Daud. Ya, Daud adalah seorang gembala, ya, seorang gembala domba. Tapi Tuhan mendapati Daud sebagai seorang yang berkenan kepadanya. Tuhan menemukan dia sebagai orang yang berkenan kepadanya dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu, orang yang melakukan kehendak Tuhan itu disuka sama Tuhan, berkenan sama Tuhan. Nah, gedor ini juga mengajak kita untuk setiap hari kita melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita koreksi dari diri kita dan terus dilakukan itu sebagai sebuah keputusan setiap hari. Jadi, lewat gedor kita juga dibangun untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan tidak hanya sebagian kehendak Tuhan tapi segalanya, segala kehendak Tuhan. Dari kitab Matius kemarin kita sudah sampai Wahyu dan Mazmur dan nanti 2025 akan mulai perjanjian lama dan nanti kita akan selesaikan. Dalam kasih karunia Tuhan saudara, mari kita masuk kepada satu titik ini. Seperti Tuhan menemukan Daud. Ya. Terus bagaimana ya? Dengan Saul. Ya, dia kan ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Saul. Saul disingkirkan dan Tuhan mengangkat Daud. Ini titik perbedaan mereka berdua ada di mana? Ya, sama-sama mereka mengalami kasih setia Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi dengan Saul? Nah, Nabi Samuel berkata, klik. Saul telah menampik, ya, kalau saya boleh menampik kasih setia Tuhan. Dia sendiri yang menolak dengan cara apa? Ketidaktaatannya. Jadi ketaatan itu betul-betul membawa kita ngalamin kasih setia Tuhan, ya, perkenanan Tuhan turun atas kita. Tapi ketidaktaatan itu, ya, satu tindakan bodoh dikatakan di sini. Dan kita baca ya, perbuatan itu bodoh. Perbuatanmu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Aku telah memilih seorang yang berkenan di hatiku, di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Titik persoalannya adalah bicara tentang taat dan tidak. Saul tidak taat. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan, sedianya Tuhan mau mengokohkan, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ada banyak janji Tuhan, berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang besar buat anak-anak Tuhan. Buat kita semua. Tapi ya saudara, Tuhan tetap setia, tapi seringnya kita sendiri yang nampik. Kita sendiri, orang Jawa bilang yang nyemplak. Kita
sendiri yang menyingkirkan itu dari diri kita. Yang baik-baik itu Tuhan sediakan. Tapi yang menampik itu justru kita sendiri. Dan ini dikatakan karena ketidaktaatan. Klik. Dan firman Tuhan berkata, kasih setiaku tidak akan hilang ya daripadamu seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Lah ini loh, jadi Saul tuh nampik berkatnya sendiri. Ya. Dan Daud berkata, ya siapakah aku ini ya Tuhan, siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Seorang gembala, ya sebagai seorang gembala, diangkat, ditunjuk Tuhan jadi raja. Apa pernah mimpi? Apa pernah mikir itu seorang Daud sang gembala itu? Tapi saya mau tegaskan di sini sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, hidup takut Tuhan, hidup benar, hidup sesuai firman, terus setia melakukan firman Tuhan, ya. Itu betul-betul ada kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu tidak entrit-entrit itu tadi ya, tapi berlimpah. Di luar pemikiran kita itu Tuhan nyatakan. Sehingga dari gembala kok bisa jadi raja itu loh. Enggak tanggung-tanggung Tuhan itu kalau mau lakukan. Dan itu berlaku juga untuk Daud di GPI Tentara Pelajar. Amin saudara. Ayo lewat gedor kita jadi Daud ya, yang akan ngalamin promosi dan mengalami kasih setia Tuhan yang berlimpah. Klik. Ya. Dan apa ini bicara tentang kasih setia Tuhan? Seorang Daud yang kecil gitu kok mau jadi raja. Karena apa saudara? Ini saya baca ayat ini luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang akan bertindak di dalam Daud dan melalui Daud. Ya, tanganku akan tetap dengan dia, lenganku meneguhkan dia, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai. Jadi Tuhan akan berprakarsa sendiri, berkarya dalam dirinya Daud untuk dia menjadi besar, untuk dia menjadi kuat, untuk dia menjadi berkuasa. Karena kasih setia Tuhan ada atas Daud. Ini juga yang akan Tuhan lakukan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengalami kelimpahan kasih setia Tuhan. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun masalah Anda hari ini, tetap hidup takut Tuhan. Lakukan perintahnya dengan setia. Ya, Tuhan akan nyatakan itu bergerak dan bekerja dalam hidupmu. Seperti Tuhan lakukan itu kepada Daud, kasih karunia-Nya terjadi. Ya, klik. Klik. Oke. Klik. Ya. Satu lagi tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Ya, orang yang dibenci kakak-kakaknya karena iri. Dia jadi korban fitnahan dari majikannya. Ya, dia mengalami ketidakadilan. Tapi dalam hidup takutnya akan Tuhan, ya, dia nggak mau menghina Tuhannya dengan dosa, dengan ajakan dari istri Potifar, ya, untuk tidur bersama. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut sama majikannya, ya. Tapi ya kita bisa melihat di sini Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Buat orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ada banyak godaan. Tapi saat engkau teguh, hidup benar, tidak ikut arus dunia, tegak berdiri, takut akan Tuhan, mata Tuhan menjelajah. Setia sama Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Enggak kompromi. Ya. Ada penyertaan Tuhan buat Yusuf, ada penyertaan Tuhan buat kita semua. Amin. Ya. Dan Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Yaitu apa? Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dimasukkan ke penjara, ya, difitnah sama majikannya, masuk penjara, tapi Tuhan membalik keadaan itu. Ya, dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan satu hal yang kita perlu pahami di sini, saudaraku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Ucapkan bersama 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi saudara, orang yang takut Tuhan itu jalannya adalah kasih setia Tuhan. Ya. Jadi apapun orang bisa merancangkan yang buruk, tapi Tuhan tetap merancangkan kasih setia, Tuhan merancangkan yang baik. Itu berlaku buat kita.
Dan siapa mengira, siapa menyangka kalau dia itu orang yang mendekam di penjara, dalam sekejap dia bisa dikeluarkan ya untuk apa? Jadi Perdana Menteri. Orang kedua di Mesir. Siapa menyangka? Karena ada kasih setia Tuhan buat orang-orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada peringatan-peringatannya. Amin saudaraku. Ini juga berlaku buat kita jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, klik. Yang kedua, saudaraku. Yang pertama, mengalami kasih setia Tuhan, hidup takut Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Yang kedua, berharap kasih setia Tuhan. Ucapkan bersama 2, 3. Berharap kasih setia Tuhan. Ini ayat yang bagus banget. Mazmur 147 ayat 11, kita baca lagi 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, ayat ini pas banget dengan poin yang diangkat hari ini. Ya, Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun orang tidak menggubris Anda. Ya, gak ada jempol untuk Anda. Gak ada tepuk tangan untuk Anda. Gak ada pujian untuk Anda. Tapi ada engkau takut akan Tuhan. Tuhan berdecak. Mantap ya. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ayo kita sudah dengar firman Tuhan pagi ini. Ada kasih setia Tuhan yang luar biasa buat umatnya. Ya. Ayo harapkan kasih setia itu. Harapkan karena Tuhan senang kepada orang yang berharap kepada kasih setianya. Ya. Firman Tuhan juga katakan orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Amin, saudara. Ayo, ini jadi kunci kita memasuki 2025 juga. Ya, dan biarlah lewat kedua juga ini kita terus mengharapkan kasih setia Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, klik. Ya, Richard Goodell, saudaraku. Ini yang kemarin klik. Berikutnya. Klik. Oke. Ya, yang kemarin sempat ditayangkan juga ya saudara. Saya kagum banget dengan orang ini. Ya, dia itu adalah petugas kebersihan sekolah. 23 tahun. Jadi petugas kebersihan sekolah. Ya, orang yang hidup sederhana. Ya, di sana dikatakan juga bahwa belum pernah naik pesawat. Ya. Hidupnya sederhana tapi usianya itu sudah 55. Ya, dia dari Indiana, Amerika Serikat. Kalau di Indonesia ini kali udah mendekati pensiun begitu ya. Tapi orang ini dia menyadari bahwa dia itu punya talenta dari Tuhan, yaitu menyanyi. Ya. Dia sukanya dia menjadi paduan suara di gerejanya dan kemudian dia juga suka menyanyi di acara-acara sekolah, di acara-acara tertentu. Tapi dia itu punya harapan begitu ya. Untuk dia itu bisa ikut suatu hari akan ikut acara yang bergengsi itu American Got Talent. Dan ternyata Tuhan buka jalan untuk itu. Dan siapa sangka kalau ternyata akhirnya dia yang menang jadi juara utamanya. Ya, dengan hadiah 1 juta US dollar itu 18 miliar. Itu berapa kali gajinya dia dan itu saudaraku yang saya lihat bahwa dia badan besar ya. Dia badannya besar tapi dia punya mimpi besar ya. Pengen suatu hari dia akan ada. Dan itu tentunya dibalik itu kan terbersit. Kalau ikut ya mesti jadi juara. Tapi saya merenungkan ini pasti ngalah. Kenapa Tuhan sampai izinkan? Ya kan, mau petugas kebersihan kok bisa menang sampai segitunya. Emang gak ada yang lain yang lebih keren. Ya itu dalam kesederhanaannya. Tapi waktu ngeliat videonya saudara, waktu dia nyanyi lagu yang terakhir itu. Ya, juri-jurinya begitu excited. Begitu ya semangatnya meresponi dia. Dan audiens itu begitu rupa dengan semangatnya ikut nyanyi dengan dia. Saya bilang, ini kalau enggak Tuhan enggak mungkin loh ini. Ya, waktu dia baru tarik suara udah wah ya. Dan dia dapat golden buzzer.
Iya. Dapat bel emas. Saudara, wah riuhnya begitu. Apa dia pernah mimpi itu? Iya. Tapi Tuhan bilang ya, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa yang sebelumnya, PowerPoint sebelumnya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Orang-orang yang takut Tuhan, yang berharap Tuhan. Ya. Yang sebelumnya, PowerPoint sebelumnya. Ya. Berharaplah kepada Tuhan Israel sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kiranya kasih setiamu ya Tuhan menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Di dalam pengharapanmu kepada Tuhan ada kasih setia yang menyertai. Amin. Ya. Hoki. Ya. Hokinya itu dari Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketiga. Untuk mengalami kasih setia Tuhan, ya takut akan Tuhan, berharap kepada kasih setianya. Dan yang terakhir, bertobat dan kembali pada Tuhan. Saudaraku, tadi yang pertama kita membahas siapa itu Daud. Ya, orang yang ditemukan berkenan di hatinya Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Sehingga dia ngalamin kasih setia Tuhan yang besar itu dalam hidupnya. Tapi orang yang melakukan segala kehendak Tuhan bisa kepleset. Bisa jatuh dalam dosa yang begitu ya kejam ya, menjijikkan juga. Dia gara-gara ya karena orang lain ikut perang, dia tinggal di Yerusalem, tinggal di Sotoh, dia lihat bagaimana Betseba mandi, tertarik sama dia, dipanggil, suruh manggil, dia tidur dengan dia ya. Dan kemudian cari cara supaya untuk menutupi dosanya. Uria suaminya suruh pulang sementara perang, tapi suaminya enggak mau. Dia merancangkan satu kejahatan, taruh dia di medan pertempuran di baris depan supaya terbunuh dengan sendirinya. Dia membiarkan semuanya itu keluar dari otak dari orang yang melakukan segala kehendak Tuhan, berkenan di hati Tuhan, itu bisa seperti itu, bisa jatuh, saudara. Ya, namanya manusia. Tapi apakah kasih setia Tuhan putus? Ya, kasih setia Tuhan tetap ada. Dengan syarat kita akan tetap menikmati kasih setia Tuhan. Dengan cara apa? Bertobat dan kembali pada Tuhan. Ya. Nabi Nathan datang kepada dia dan menegur. Dan spontan ya di dalam Alkitab dibaca, saya baca sana. Firman Tuhan berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Waktu Nabi Nathan menegur dia, ya, spontan Daud tidak berkelit, tidak berputar-putar. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ngaku saudara. Ya. Dan Nabi Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Jadi saudara, pengakuan itu begitu pentingnya dalam hidup kita ya saudara. Untuk kita terus ngalamin kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia berkata ya dalam Mazmur 51, kasihanilah aku ya Tuhan, ya, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya. Saudaraku, kejatuhan bisa terjadi. Kelemahan bisa ada dan kesatuan bisa terjadi. Aib bisa terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tapi ingat, ya, jangan terus tinggal dalam dosa dan kelemahan. Cepat bangkit bertobat. Ya, karena ada kasih setia Tuhan yang terbuka tangannya untuk kita yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya. Ya. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu dan engkau tidak akan mati. Ada pengampunan Tuhan buat Daud. Ya, klik berikutnya. Saudaraku, bagaimana dengan si anak bungsu, ya, yang dia meminta harta papahnya, pergi berfoya-foya menghabiskan, ya kembali yang tadi. Bagaimana dia menghabiskan harta ayahnya, saudaraku? Ya, secara manusia harusnya papahnya tuh gemes, ya, anak yang tidak tahu diri. Tapi ada kasih setia Tuhan yang berlaku, ya, sehingga bapaknya dengan
dengan hati terbuka menerima dia dan bahkan menyambut dia. Dan kalau firman Tuhan kata berlimpah kasih setia Tuhan buat orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, itu Tuhan berlimpah. Dia tidak hanya menerima, ya udah nak besok jangan lagi ya. Enggak hanya seperti itu, tapi Tuhan melakukan apa? Bapaknya melakukan sambutan yang begitu meriah. Ambil pakaian cincin ya, itu potong lembu, ayo kita bersukaria, kita berpesta pora. Si kakaknya enggak terima. Ya, lebay pisan ini papa ya. Itu loh, berlimpah kasih setia itu seperti itu. Kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya, kalau ada orang yang jatuh dalam kelemahan, dalam dosa, jangan menghukumkan dia. Ya, karena ada kasih setia Tuhan buat dia saat dia kembali datang bertobat. Klik. Ya. Ini ya, Daud itu dengan terbukanya, kembali ke Daud ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ya. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Open, terbuka hati sama Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan buat kita. Amin saudara. Terbuka, ngaku saja. Ya, karena kasih setia Tuhan akan tetap terus berlaku. Tapi ingat, jangan bangkit bertobat jatuh lagi, bangkit bertobat jatuh lagi. Tuhan bilang, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, oleh sebab itu dalam kesungguhan klik. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, kasih setia Tuhan ada. Tidak hanya mengampuni, tapi dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Ya. Klik yang terakhir, oleh sebab itu, ya. Ya, firman Tuhan berkata, sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setiamu bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan suka mengampuni. Ya, oleh sebab itu, ayo kembali sama Tuhan. Klik yang terakhir, ya, 2 yang terakhir klik. Oke. Sebelumnya, setelah ini, oke. Ya, saya tutup saja ini saudara. Yang terakhir, ayo ikut Gedor 2025. Ya, kita akan sedang mempersiapkan, buka hatimu, beri waktu, berapa sih baca Alkitab dan meresponi Tuhan setiap hari. Untuk kita bersama-sama hidup takut akan Tuhan. Ucapkan sama 2, 3, hidup takut akan Tuhan. Selanjutnya 2, 3, melakukan kehendak Tuhan. 3, berharap kasih setia Tuhan. Yang terakhir, menikmati kasih setia Tuhan. Ayo nikmati kasih setia Tuhan di 2025. Dengan hidup takut akan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan setiap hari. Harapkan kasih Tuhan setiap hari. Lewat gerakan doa dan firman. Kasih tahu kanan kirinya. Ayo ikut Gedor. 1, 2, 3. Kiri kanan kasih tahu tuh. Ayo ikut Gedor. 1, 2, 3. Wah mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama saudaraku.